Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai IUCN dan CITES. IUCN dan CITES ini merupakan lembaga yang biasanya dijadikan rujukan mengenai status konservasi secara global. Status konservasi dari dua lembaga tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, sehingga suatu negara mengadopsinya dalam sistem hukum masing-masing. Adapun definisi dari IUCN itu yaitu merupakan kategori yang digunakan oleh IUCN untuk melakukan klasifikasi terhadap berbagai spesies makhluk hidup yang terancam punah. IUCN merupakan singkatan dari International Union for the Conservation of Natural and Natural Resources. IUCN ini beranggotakan pemerintah dari berbagai negara serta organisasi masyarakat sipil, di mana lembaga tersebut mengeluarkan IUCN Red List of the Threatened Species yang berupa daftar status kelangkaan suatu spesies. Adapun definisi dari CITES ini ialah singkatan dari Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perdagangan jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Adapun tujuan dari CITES ini ialah untuk mencegah terjadinya kepunahan jenis-jenis flora dan fauna di muka bumi ini yang dapat atau mungkin dapat disebabkan oleh adanya kegiatan perdagangan internasional. Adapun perbedaan dari IUCN dan CITES ini, IUCN itu sendiri merupakan spesies makhluk hidup yang sudah langka dan terancam punah. Sedangkan CITES merupakan spesies makhluk hidup yang tidak termasuk ke dalam daftar terancam punah, namun masih diperdagangkan, tetapi perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Selanjutnya, adapun kriteria dari IUCN dan CITES. Kriteria dari IUCN itu sendiri diantaranya punah alam liar, kritis, terancam, hampir terancam, rentang, risiko rendah, informasi yang didapatkan masih kurang, yang terakhir belum adanya dilaksanakan evaluasi. Sedangkan kriteria dari CITES diantaranya yang pertama, Appendix 1 meliputi flora dan fauna yang terancam punah, di mana perdagangannya masih diperbolehkan. Appendix 2 meliputi spesies yang tidak selalu terancam kepunahannya, akan tetapi harus dikontrol untuk menghindari pemanfaatan yang berbahaya untuk kelangsungan hidupnya. Dan Appendix 3 meliputi spesies yang dilindungi oleh setidaknya satu negara tersebut yang meminta bantuan CITES untuk mengendalikan perlindungan flora dan faunanya. Yang terakhir, adapun contoh dari hewan air yang termasuk ke dalam daftar IUCN dan daftar CITES. Yang termasuk ke dalam daftar IUCN diantaranya yaitu ikan hiu martil. Ikan hiu martil ini telah terdaftar merah di IUCN. Spesies ini yang terancam kepunahannya akibat penangkapan yang dilakukan secara berlebihan untuk pemanfaatan siripnya. Sedangkan contoh dari hewan air yang terdaftar ke dalam CITES yaitu ikan Napoleon. Ikan Napoleon termasuk ke dalam Appendix 2 yang sudah ada pengaturan untuk diperdagangkan. Populasi dari spesies ikan ini mengalami penurunan karena pemanenan yang dilakukan secara berlebihan dengan menggunakan alat yang dapat merusak suatu ekosistem yang ada di perairan tersebut. Alat yang digunakan yaitu racun dan bom. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.